Halo teman-teman. Sebelum perang Ukraina pecah pada 4 Februari 2022, Presiden Cina 11 Jinping menerima Presiden Putin pada upacara pembukaan Olimpiade di Beijing. Setelah pembicaraan, kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama bahwa hubungan Tiongkok-Rusia lebih dari sekadar aliansi tradisional, dan kerjasama antara kedua belah pihak tidak terbatas. Namun, setelah perang Ukraina terjadi, kecuali mengutuk Barat, Cina tidak bergerak untuk membantu Rusia dalam perang tersebut. Secara khusus, Cina tidak memberikan bantuan ekonomi atau mengirim senjata seperti yang dilakukan Iran. Mengapa demikian? Yuk cari tahu di video ini. Pertama, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjawab pertanyaan lain. Bagaimana Cina mendapat manfaat dari membantu Rusia? Yang pertama adalah memperkuat kemitraan strategis antara kedua belah pihak. Membantu Rusia dalam perang berarti Cina berada di pihak yang sama dalam perang melawan Barat. Pada saat itu, kepercayaan akan didorong ke tingkat yang baru. Kedua belah pihak pasti akan berlipat ganda dalam kerja sama perdagangan, berbagi teknologi militer dan pengalaman dalam menghadapi Barat. Selain itu, Cina juga dapat meminta bantuan dari Rusia jika terjadi perang dengan AS atas Taiwan. Kedua, membantu Rusia dapat dilihat sebagai batu loncatan dalam membangun aliansi strategis baru antara Cina dan mitra lainnya di kawasan. Saya siap membantu Anda jika kita menjadi sekutu. Itu menciptakan kepercayaan bagi negara-negara yang ingin berdiri di depan yang sama dengan Cina. Hari ini, mereka menjadi persaingan pengaruh nomor satu dengan AS. Memiliki lebih banyak sekutu untuk menangani konflik di masa depan dapat dipertimbangkan. Ketiga, Cina adalah konsumen kaya terbesar kedua di dunia. Membantu Rusia selama perang Ukraina dapat membantu mereka mendapatkan harga istimewa dalam jangka panjang, memastikan pasokan minyak yang stabil. Padahal, mereka tidak butuh bantuan, mereka juga mendapat manfaat besar. Sejak Barat berpaling dari minyak Rusia, Cina telah menjadi importir terbesar dengan potongan harga dari 10% menjadi 15%. Bahkan ada banyak dengan diskon hingga 40%. Pada akhirnya, jika Rusia mati, Cina akan sendirian, dan cepat atau lambat akan menghadapi AS. Jadi membantu Rusia itu penting. Dengan kepentingan strategi seperti itu, mengapa mereka tidak membantu Putin? Jawaban sederhananya adalah mereka tidak dapat mengukur apakah manfaat membantu Rusia lebih besar daripada risikonya. Jawaban yang lebih rumit adalah ini, Cina telah memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten selama beberapa dekade, yaitu tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Mereka berpendapat bahwa masalah di kawasan harus diselesaikan melalui negosiasi. Ini sebenarnya hanya alasan untuk mendengarkan telinga, tetapi pada kenyataannya mereka sering melakukan yang sebaliknya. Alasan lucu lainnya adalah Cina berfokus pada pembangunan ekonomi dan menjadi kekuatan yang komprehensif. Mereka tidak ingin kehilangan visi jangka panjangnya dengan terlibat dalam konflik internasional dan tidak mempercayai negara mitra. Semua alasan Cina ini benar sekali. Namun, itu hanya digunakan untuk membuat pernyataan. Alasan sebenarnya, menurut para ahli, akan sangat berbeda. Sebelum perang Ukraina, Presiden Putin berharap NATO akan terpecah belah jika memasuki perang dengan Rusia. Pasalnya, sebagian besar negara di blok tersebut bergantung pada minyak dan gas Rusia. Saat itu, demi beberapa negara yang ingin menghukum Rusia, beberapa negara tidak melakukannya, menyebabkan kurangnya persatuan di UE. Ini tidak lagi benar. Harapan kedua adalah jika perang berlarut-larut menyebabkan kerugian ekonomi, oposisi dan massa di negara-negara NATO akan bangkit, yang akan menyebabkan kekacauan dan perpecahan internal di negara-negara anggota. Ini benar terjadi karena banyak negara seperti Prancis, Jerman, atau Inggris telah melakukan protes besar-besaran yang dipimpin oleh oposisi, menuntut penghentian pasokan senjata ke Ukraina. Itu pertanda baik bagi Tuan Putin. Namun, dengan asumsi Cina mendukung Rusia secara militer dapat memiliki efek sebaliknya. Ancaman gabungan dari kedua kekuatan akan membantu rakyat UE dan NATO menjadi lebih bersatu, yang mengarah ke perang dalam skala yang lebih besar. Jadi, bahkan jika Cina ingin terjun untuk membantu, ini mungkin bukan saat yang tepat ketika Rusia masih bisa melakukannya. Tidak hanya Uni Eropa dan NATO, sekutu AS di Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau Selandia baru mendukung Ukraina dengan mengirimkan bantuan. Namun, mereka tidak benar-benar menganggap perang itu relevan bagi mereka. Jika Cina memiliki dukungan militer untuk Rusia, situasinya dapat dibalik. Mereka akan bersatu dan berdiri di garis depan yang sama dengan NATO, sebagian karena mereka adalah junior setia Amerika Serikat, yang telah menerima banyak bantuan ekonomi dan militer selama bertahun-tahun. Bagian lainnya adalah karena setiap orang memiliki konflik dengan Cina atas wilayah, ekonomi, atau politik. Jika Beijing berhasil membantu Rusia mengalahkan Ukraina, kekuatan dan pengaruhnya akan tumbuh secara eksponensial. Dan kemudian Barat akan melemah, dan Cina akan berjuang dengan bebas, tidak takut bertabrakan di wilayah tersebut. Sekutu Amerika di Asia Pasifik tidak akan bisa duduk diam saat itu. Namun, itu hanya kasus hipotetis. Dari perspektif ekonomi, mari kita lihat statistik berikut. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutunya adalah mitra dagang utama Cina. Jika Beijing berada di halaman yang sama dengan Moskow, itu berarti ia mempertaruhkan sanksi ekonomi yang serupa dengan Rusia, tetapi jauh lebih dahsyat karena skalanya yang lebih besar.
Tentu saja, jika sanksi dijatuhkan, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tetapi jika dimainkan sampai akhir, akibatnya AS dan sekutunya akan terus berbisnis satu sama lain. Dan Cina akan kehilangan mitra termahal. Oleh karena itu, ketika mereka belum menilai tingkat risikonya, apakah itu kurang dari manfaatnya atau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko memasuki konflik. Mengabaikan faktor-faktor di atas, sebagai pemimpin Cina, apakah Anda akan segera membantu Rusia? Mungkin tidak. Ketika Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran, Cina masih akan membiarkan mereka bergulat dengan kesulitan karena perang akan lebih baik. Hanya ketika Rusia sangat lemah sehingga siap memberikan apapun kepada Cina, baik itu teknologi militer atau energi murah, Cina akan membantu. Ini adalah kesempatan untuk mengubah kekuatan besar Rusia menjadi ketergantungan dan tunduk pada Cina. Meskipun tidak baik bermain satu sama lain seperti itu, tetapi berdiri sebagai kekuatan terdepan, hampir setiap orang melakukannya. Setiap orang demi kepentingan negaranya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Cina harus memberi Rusia sedikit uang untuk menciptakan kepercayaan untuk kerja sama jangka panjang. Jika tidak, jika Moskow menang sendiri, ia hanya akan memiliki hubungan terbatas dengan Beijing, dan tidak dapat sedekat yang diklaim. Menurut semua orang, apakah Cina memberikan bantuan ekonomi terselubung ke Rusia? Dan kami pikir ya. Tapi karena mereka takut menghadapi AS, mereka tidak bisa go public sekarang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.